Halo pemirsa, apa kabar? Masih bersama dengan Mama Zidni, ditemani oleh jagoan Mama. Siapa namanya sayangku? Adik Zidni, apa namanya anakku? Zidni Idrofi. Yang namanya jualan pemirsa, terkadang ada beberapa faktor yang membuat dagangan kita itu merugi. Kalau bebeknya Mami kok banyak? Iya, yang membuat dagangan kita itu merugi. Oke. Dari sekian banyak faktor tersebut, ada satu yang sering terjadi, sering dilakukan, yaitu namanya tombok menombok ya. Menombok namanya dagangan yang dibelanjakan. Jajankan sudah nak, baru aja namanya makan apa tadi itu ya, makan selai oleh sudah, makan itu sama bapak sana, main-main sana. Itu apel hijau bapak, minta bapak, nah sana sebentar. Oke, nah itu tadi yang namanya tombok menombok. Oke, jadi sebenarnya tombok menombok itu sering sekali pemirsa. Ketika orang berjualan itu ibaratnya berbelanja itu melebihi kapasitas, melebihi namanya budget yang dibawa. Jadi ketika hendak berbelanja itu ketika hendak berbelanja itu mengeluarkan dana pribadi, mengeluarkan dana yang seharusnya sudah disimpan itu dibelanjakan ulang seperti itu. Karena seharusnya kan dana yang sudah disimpan itu, iya kan, seharusnya kan dana yang sudah disimpan itu seharusnya tidak dikeluarkan lagi, tapi memang harus namanya disimpan untuk ya bisa dikatakanlah keuntungan. Kalaupun untuk saat ini belum bisa namanya menabung dalam bentuk uang, setidaknya menabung dalam bentuk namanya barang. Menurut pengalaman Mama Zidni ada hal-hal yang harus diperhatikan agar tombok menombok ini tidak terjadi, dalam arti bisa memperkecil kerugian. Kalaupun misalnya sempat atau sudah membelanjakan dana pribadi, dana sampingan, harus memang dikembalikan lagi pemirsa dana tersebut. Jadi yang dilakukan ini menurut pengalamannya Mama Zidni ya, alhamdulillah sampai saat ini belum pernah namanya ya tombok menombok. Oke, yang saya lakukan pribadi ketika hendak berbelanja untuk keesokan paginya itu yaitu dicatat pemirsa pada saat malam hari itu, ibaratnya setelah tutup warung saya cek ulang apa-apa saja yang hendak saya belanjakan besok. Saya hitung pendapatan hari ini untuk dibelanjakan besok. Jadi besar sedikitnya penghasilan itu pemirsa, segitulah saya namanya belanjakan. Jadi harus memang kita prioritaskan barang-barang yang fast moving, barang-barang yang cepat laku. Kalaupun ibaratnya contoh ya, kita punya uang 400.000, kita sudah cek, kita sudah melihat barang-barang yang hendak kita belanjakan besok. Sementara yang belanjakan itu melebihi kapasitas. Jadi kita harus namanya mengurangi, dalam arti kata membelanjakan sedikit, biar sedikit tetapi lengkap. Contohnya kita bisa beli mie instan 5 ataupun 10, misalnya beli obat nyamuk, yang barang-barang memang sering lakunya cepat terjual seperti itu pemirsa. Kalaupun sudah ibaratnya milih di agen, enggak apa-apa pemirsa, enggak usah malu, enggak usah gengsi kalau misalnya mohon maaf Pak, mohon maaf Mbak, uang saya cuma segini, dikurangi aja. Jadi dari situ kita bisa belajar, jangan dipaksakan pemirsa, ujung-ujungnya memakai dana pribadi atau cenderung namanya berutang, malah itu membuat perputaran dana di warung kita habis nantinya seperti itu. Jangan dibiasakan berutang. Lebih baik apa adanya jadi belanjakan, tidak apa-apa. Dari sedikit, yang penting kita kelola dengan baik. Insya Allah kedepannya akan bertambah. Ya seperti ini pemirsa. Seperti ini. Ya. Saya beli seperti ini ya. Mie bijak seperti ini.
Belinya 3, paling banyak 5. Kalau misalnya uang lagi banyak saya beli 5. Kalau misalnya pendapatan sedang-sedang saja saya beli 3. Saya beli ibaratnya jajanan-jajanan juga. Jadi harus pintar-pintar namanya membagi. Jadi untuk barang-barang yang kurang laku ya sedikit aja. Cara memajit ini berikutnya yaitu misalnya hari ini saya fokus untuk belanja jajanan hari ini. Jadi diputar lagi dapat besok misalnya beli namanya tepung dicampur misalnya sama sampo-sampo. Besoknya lagi beli namanya untuk umbah-umbahan seperti apa namanya untuk cuci pakaian seperti Soklin liquid ya, Soklin bubuk seperti itu. Besoknya lagi belanja namanya telur, besoknya lagi rokok, obat-obatan dan sebagainya. Seperti itulah saya memutar uang itu setiap harinya. Yang namanya menabung itu pemirsa bukan seberapa banyak ya Anda menabung, tetapi seberapa konsistennya kita menabung. Seperti Mama Zidni kalau misalnya dapat ya untuk saat ini omset saya paling besar alhamdulillah masih kisaran 700. Misalnya kalau saya pernah dapat 700 saya simpan 100 gitu. Ya rata-ratanya stabilnya 600, 500. 700 itu sesekali. Yang membuat saya ramai itu kalau misalnya orang beli rokok. Nah, itu langsung dapat banyak seperti itu. Kebanyakan kan harian itu jajanan anak-anak, misalnya mie instan, es, dan sebagainya. Jadi harus pintar-pintar namanya membelanjakan uang. Jadi kalau sempat tadi tombok itu pemirsa kita menggunakan dana pribadi ya harus memang dikembalikan. Misalnya kita nombok belanjaan itu 100.000, dapat uang nanti 100.000 dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan ya terus menerus uang kita terkuras habis untuk berbelanja. Jadi dibuat namanya goals, dibuat namanya rincian-rincian belanja. Terkadang ada juga yang buat namanya catatan keuangan. Seperti itu juga bagus pemirsa. Itu dianya. Jadi lebih baik ya saran dari saya, pengalaman saya lebih baik dicatat dulu apa yang hendak dibelanjakan besok, dihitung penghasilan hari ini untuk dibelanjakan besok, diutamakan barang-barang yang cepat terjual. Terus yang berikutnya itu tadi dibagi hari ini mau belanja apa, besok belanja apa, jadi lama-lama akan penuh itu warung kita. Terus yang berikutnya lagi jauhi berutang. Ya, berutang terhadap agen, berhutang terhadap orang tua untuk memutar modal seperti itu. Apa adanya modal kita putar, insya Allah berkah hasilnya. Ya, saya aja kalau ada pembeli yang ibaratnya kurang duitnya, nah kalau misalnya saya bilang mohon maaf saya tidak bisa utang, biar saya dibilang pelit, biar saya dibilang ibaratnya sombong, tidak peduli saya pemirsa, karena yang dasarnya utang itu lebih banyak mudaratnya ya, lebih banyak kerugiannya daripada untungnya seperti itu. Oke, itulah masalah tombok menombok dalam dunia jual beli di warung sederhana. Semoga bermanfaat, semoga berkenan. Sampai jumpa vlog Mama Zidni selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.